"Ren, kamu kenapa? Suara apa tadi?" tanya bapak sambil mengetuk pintu. Namun, sekali lagi gak ada jawaban. Ketika bapak mencoba membuka pintu, ternyata pintu terkunci dari dalam. Aku lalu disuruh bapak naik ke bahunya untuk melihat Kak Randy di dalam kamarnya melalui ventilasi kecil di dekat langit-langit. Ketika aku mengintip di sana, aku melihat Kak Randy sedang tengkurap di atas lantai, tepat di depan pintu. "Pak, Kak Randy tiduran tengkurap di depan pintu," kataku. Melihat posisinya tidak normal, bapak dengan panik mencoba mendobrak pintu. Sementara ibu dengan logis turun ke bawah mencari kunci cadangan kamar Kak Randy. Namun usaha bapak berkali-kali gagal untuk mendobrak pintu itu. Untunglah ibu datang dengan kunci cadangan. Namun sekalipun pintu bisa dibuka, pintu itu tidak bisa membuka penuh karena terganjal kepala Kak Randy di baliknya. Akhirnya bapak mendorong pelan-pelan pintu itu dan setelah celah yang terbuka cukup untuk aku masuk ke kamar Kak Randy dan menarik tubuhnya menjauhi pintu. Ketika aku pegang tangan Kak Randy, tangannya terasa panas dan badannya terasa sangat berat. Bapak kemudian masuk dan diikuti oleh ibu yang kelihatan panik dengan keadaan Kak Randy. Ketika tubuhnya ditelentangkan, Kak Randy belum sadar. Wajah dan bibirnya pucat, bahkan membiru, tubuhnya panas dan hidungnya mengeluarkan darah. "Bu, cepat ke tetangga, pinjam motor," kata bapak setengah berteriak ke arah ibu yang langsung berlari turun. Tanpa pikir panjang, bapak langsung menggendong Kak Randy ke bawah menyusul ibu sambil terus memanggil-manggil nama Kak Randy. Beberapa menit kemudian, salah seorang tetangga kami datang. Dengan membonceng ibu turun dan bapak ganti menaiki motor tetangga kami itu lalu membawa Kak Randy ke klinik dokter 24 jam terdekat. Di rumah, aku dan ibu menunggu dengan sangat cemas. Khawatir terjadi apa-apa pada Kak Randy. Ibu dan aku tidak tidur sampai jam 2 dini hari, hingga tetangga kami yang tadi memboncengi bapak pulang dan menyampaikan kabar bahwa Kak Randy sudah sadar dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit daerah. Tetangga kami itu pun menawarkan ibu dan aku untuk diantarkan ke lokasi tempat Kak Randy dirawat. Setelah mempersiapkan semuanya, aku dan ibu berangkat dengan bonceng 3. Ketika sampai di rumah sakit, Kak Randy memang sudah sadar, namun fisiknya masih terlihat lemah dan bibirnya masih pucat. Menjelang subuh, aku pulang dengan ibu untuk berangkat ke sekolah sekaligus membuat surat izin untuk Kak Randy. Siangnya, selama aku sekolah, ibu menjaga Kak Randy di rumah sakit sementara bapak pergi bekerja. Ibu berpesan kalau seandainya aku pulang nanti untuk segera menyusul saja ke rumah sakit jika takut sendirian di rumah. Sepulang sekolah, tentu saja aku dapati rumah kosong. Setelah berganti pakaian, sebelum berangkat aku makan dulu di depan TV dengan lauk yang sudah disiapkan ibu sejak pagi. Keadaanku saat itu biasa saja. Aku makan sambil menonton TV di ruang tengah. Namun tiba-tiba saja dari arah lantai 2 aku mendengar suara langkah kaki seseorang. Aku menghentikan kunyahanku dan terdiam seketika itu juga. Suara itu seperti mondar-mandir di lantai atas dan berlari-lari kecil. Aku beranjak dari dudukku dan melongo ke atas tangga. Tidak ada siapapun di atas. Aku belum berani untuk naik ke atas tangga karena keadaan di atas gelap dan cahaya hanya berasal dari ventilasi di langit-langit kamar Kak Randy yang lampunya belum dimatikan sejak kejadian semalam. Apalagi siang itu cuacanya gelap mendung. Takut akan turun hujan, aku bergegas makan dan hendak berangkat ke rumah sakit tempat Kak Randy dirawat. Jaraknya tidak begitu jauh dari rumahku. Namun untuk ke sana aku harus menaiki angkutan umum yang posisi rutenya melewati jalan besar di dekat rumah. Sialnya baru saja aku menyudahi makanku, hujan lebat turun disertai petir yang cukup keras menyambar. Akan sangat beresiko kalau aku memaksakan keluar untuk berjalan ke arah jalan besar untuk naik angkot. Akhirnya aku menunggu hujan reda. Tidak ada kegiatan, aku masuk ke kamar dan bermain dengan boneka-bonekaku. Saat itulah di tengah suara lebatnya hujan, aku mendengar suara orang yang menuruni tangga kayu lantai 2 dan turun ke bawah dengan sangat cepat. Keadaan pintu kamarku saat itu tertutup, dan seingatku juga aku sudah mengunci pintu setelah mematikan TV. Aku memeluk bonekaku, dari celah di bawah pintu aku bisa melihat sesuatu menghalangi cahaya lampu ruang tengah.
Ada sesuatu yang berdiri di depan pintu kamarku. Aku menggigit bibirku, menahan untuk tidak menangis. Kamar ini juga tidak punya jendela untuk aku lari. Hanya ada 2 ventilasi di dekat langit-langit ke arah luar dan satu lagi menghadap ruang tengah. Saat itu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selain berharap sesuatu itu tidak membuka engsel pintu. Ya, karena pintu kamarku ini tidak memiliki kunci selain engsel pintu yang hanya tinggal digeser. Dan saat itu engsel tersebut tidak sedang terpasang. Sedikit dorongan bisa membuka pintu kamar ini selebar-lebarnya. Lalu bayangan itu yang aku lihat di celah bawah pintu mulai bergerak, bolak-balik ke kanan dan ke kiri, lalu diam di tengah, tepat lurus di depan pintu. Sesuatu di balik pintu itu mengetuk terus-menerus, seperti orang yang terburu-buru. Aku segera menutup telinga dengan kedua tanganku, memaksa memejam mataku agar tidak melihat apapun. Biarpun telinga sudah kututup, tapi getaran-getaran akibat pintu yang diketuk masih bisa aku rasakan. Jantungku terasa semakin berdegup kencang saat aku mendengar suara dencitan pintu kayu kamar yang terbuka. Keringatku saat itu bercucuran, aku refleks menunduk padahal mataku sudah kututup rapat, begitu juga dengan telingaku. Beberapa menit berlalu, aku sudah tidak mendengar gerakan atau gesekan apapun di sela-sela suara rintik hujan yang sudah agak mereda. Dan aku melakukan kesalahan fatal yang sampai saat ini masih terus berbekas di ingatanku dan aku sesali. Ya, aku membuka mataku. Ketika aku membuka mataku, pintu sudah terbuka sedikit dan dari celah itu ada sebuah kepala yang menengok ke arahku. Wajah dengan bola mata yang menggantung, tanpa hidung, dan kulit yang terlepas, dengan terus mengeluarkan darah merah kehitaman. Rahangnya seperti menggantung dengan lidah yang menjulur. Sosok itu lalu mengeluarkan suara yang sama persis dengan yang kudengar kemarin. Suara orang kumur-kumur. Itu adalah hal terakhir yang aku ingat sebelum ibu membangunkanku di jam 8 malam. Dek, bangun, ayo makan dulu. Udah kelamaan kamu tidurnya, kata ibu sambil mengelus pipiku. Aku terbangun dengan masih agak panik. Ibu pulang dari kapan? Tadi pas maghrib, kamu enak banget tidurnya, jadi nggak ibu bangunin. Kehujanan nggak tadi pulang sekolahnya? Ketiduran ya? Iya bu, ketiduran tadi habis makan, nunggu hujan reda. Ya udah nggak apa-apa, bahaya juga kalau kamu berangkat ngaji tadi. Hujan angin deras banget, jelas ibu sambil mau beranjak dari tempat tidur. Aku merasa aku harus menceritakan semuanya kepada ibu. Aku masih mengumpulkan nyawaku dan masih merasa linglung untuk duduk di ruang tengah. Sementara ibu ke belakang menyiapkan makanan untuk kami. Ibu lalu datang dengan sepiring nasi dan lauk untuk kami makan berdua. Aku lalu memulai pembicaraan saat itu. Bu, aku mau cerita. Kok abis ada kecelakaan kemarin? Digangguin apa? Tanya ibu lagi. Pas malam ibu pergi pengajian sama bapak, aku sama kakak di rumah berdua kan. Itu pintu belakang digedor-gedor bu. Terus ada suara-suara juga manggil nama kita bu. Terus ada suara aneh yang bikin aku takut, kataku sambil diusap ibu. Suara aneh gimana dek? Tanya ibu dengan wajah heran. Suaranya kayak orang kumur-kumur bu, kataku. Tiba-tiba mulut ibu menganga lebar dan darah kehitaman keluar dari mulutnya. Ibu berkumur-kumur dengan darah itu sambil mencoba berbicara, mengeluarkan suara yang aku dengar kemarin. Ibu. Aku berteriak dan seketika itu juga aku sadar mulutku juga sudah dipenuhi darah dari suapan ibu tadi. Aku menjerit kencang dan terbangun dari mimpiku dengan peluh. Sudah memenuhi sekujur tubuhku. Hujan telah reda dan aku mendengar suara ketukan dari arah pintu luar. Putri, terdengar suara memanggilku. Saat itu aku masih syok dengan mimpi mengerikan yang baru saja aku alami. Terlebih, aku juga sudah sangat trauma dengan ketukan pintu. Anehnya posisi pintu benar-benar terbuka sedikit. Persis dengan apa yang aku ingat ketika sosok itu memunculkan kepalanya tadi. Aku mengintip keluar. Aku melihat jam masih menunjukkan pukul 4 sore.
Itu tandanya aku sudah tidur sekitar 2 jam. Kondisi di luar sudah cukup terang, dan aku bisa melihat dari celah jendela banyak tetanggaku sedang beraktivitas di luar. "Putri," kembali panggilan itu dan ketukan itu aku dengar. "Di Putri tadi udah pulang kan ya, Bu?" tanya suara itu. "Perasaan udah, itu juga ada sepatunya," kata suara yang lain. Aku pun beranjak ke depan pintu dan mengintip dari jendela. Aku melihat seorang ibu-ibu berdiri di depan pintu rumahku sambil memegang payung basah yang sudah dikuncupkan. Di sebelahnya ada tetanggaku yang sepertinya tadi menjawab pertanyaan ibu ini. Aku pun membuka kunci pintu dan membuka pintu. "Ya Bu, maaf, baru bangun tidur." "Ah iya nggak apa-apa, tadi ibu ketemu sama ibumu di rumah sakit. Terus disuruh ibu kamu untuk memeriksa rumahmu. Dan sekalian mastiin kamu udah di rumah atau belum. Kirain belum pulang," tegas ibu itu. "Udah kok Bu, tadi kecapean, jadi tidur," sahutku sambil berbohong. "Mau ke rumah sakit bareng sama ibu nggak? Ibu mau ke sana lagi, biar sekalian," kata ibu itu yang ternyata bernama Bu Yuni. Salah satu teman pengajian ibu yang orang tuanya juga sedang dirawat di rumah sakit di mana Kak Randy sedang dirawat. Maklum, aku benar-benar kurang bergaul dan tidak tahu siapa-siapa nama orang di sekitarku. Aku pun mengiyakan ajakan tersebut. Aku mencuci muka dengan membiarkan pintu tetap terbuka. Setelahnya, aku dan Bu Yuni pergi ke rumah sakit dan bertemu ibu dengan Kak Randy yang sudah tampak lebih segar dan sudah ngobrol banyak. Setelah Bu Yuni pamit pergi ke kamar orang tuanya, ibu mulai menanyaiku beberapa pertanyaan. "Kehujanan tadi pulang sekolah, Dek?" "Enggak kok, Bu. Tadi aku pulangnya sebelum hujan, tapi pas abis makan baru hujan jadi nggak bisa berangkat," jelasku. "Terus ngapain aja kamu? Tidur?" tanya ibu lagi. "Iya Bu, dari jam 2-an, baru bangun pas Bu Yuni tadi manggil-manggil," kataku. Ibu lalu mengangguk dan tidak melanjutkan dialognya. Namun saat itu aku benar-benar tidak tahan lagi dan ingin menceritakan semuanya. Berhubung Kak Randy juga sudah terlihat pulih dan aku yakin ibu akan percaya. "Bu, besok aku pulang sekolahnya langsung ke sini aja ya, bawa tas sama seragam," sahutku. "Kenapa? Takut kehujanan lagi? Gak gerah kamu pakai baju seragam dari pagi?" tanya ibu kepadaku. "Bukan Bu, aku gak berani pulang ke rumah sendirian, takut," jawabku atas pertanyaan ibu. Ibu terlihat bingung, tidak biasanya aku takut untuk tinggal di rumah sendirian saat siang hari. Padahal biasanya akulah yang minta ditinggal karena malas untuk datang ke acara nikahan atau acara lainnya yang diikuti ibu. "Loh tumben, kenapa nak?" tanya ibu. "Ibu tahu nggak, pas ibu ke pengajian sama bapak waktu itu, aku dan kakak kan di rumah berdua aja ya. Waktu itu pintu belakang diketuk-ketuk Bu. Terus ada suara aneh juga kayak orang kumur-kumur," jelasku sambil sesekali melirik ke Kak Randy. Aku bisa melihat keraguan pada ibu, namun Kak Randy segera menimpali. "Iya Bu, Randy juga ngalamin bareng adek malam itu," sahut Kak Randy. Ibu terdiam, lalu berbicara sambil memegang tanganku. "Kita tunggu bapak sampai, nanti kalian cerita apa yang kalian alami kemarin itu ya." Sekitar jam 10 malam, bapak datang ke rumah sakit, sepulang bekerja. Setelah menanyakan keadaan Kak Randy dan sedikit obrolan ringan, ibu memulai pembicaraan yang dari tadi sudah membuatnya penasaran. "Pak, anak-anak ada yang mau diomongin," kata ibu. "Ada apa emangnya Ren?" jawab bapak langsung tertuju ke Kak Randy. Kak Randy lalu menjelaskan semuanya, dimulai dari ketukan dari pintu belakang, suara orang berkumur, suara ketukan di pintu depan, bahkan suara yang menyerupai ibu dan bapak meminta dibukakan pintu. Bapak menatap Kak Randy dengan pandangan nanar seolah menolak untuk percaya. Namun aku terus mengiyakan ucapan Kak Randy demi membuktikan bahwa kami tidak mengada-ngada. Kak Randy menghentikan ceritanya sampai ibu dan bapak pulang dari pengajian malam itu. Ibu dan bapak tidak memberikan komentar apapun. Sepertinya keduanya mencoba mencari alasan logis dan bisa diterima oleh kami. Tanpa memberi jeda lama, aku yang masih bocah saat itu juga menambahkan kejadian yang baru saja aku alami siang tadi. Aku menceritakan suara langkah bolak-balik, bayangan di balik pintu, sampai wujud kepala yang mengintip dari celah pintu yang terbuka. Aku menjelaskan dengan detail kondisi sosok itu kepada keduanya. "Dia mukanya merah hitam gitu Bu, daging-dagingnya kelihatan, gak punya hidung,
matanya keluar gitu. Dan ini lidahnya keluar-keluar gitu, gak punya dagu, kataku menjelaskan sebisaku. Karena hanya aku yang melihatnya, ditambah lagi aku tadi tidur siang, ibu menganggap itu hanya mimpi belaka. Barangkali aku terbawa karena trauma dengan kejadian sebelumnya. Kamu mimpi kali, masa siang-siang gitu diganggu? Jawab ibu berusaha menyangkal ceritaku. Namun tiba-tiba Kak Randy memegang tangan ibu dan berkata, Bu, ibu gak tahu kenapa Randy bisa pingsan di depan pintu kamar. Makhluk yang dilihat Putri itu persis sama makhluk yang udah bikin Randy pingsan, Bu. Jawab Kak Randy. Kamu pingsan karena kecapean kurang makan, Ren. Jawab bapak kembali membantah. Enggak, Pak. Randy lebih tahu apa yang Randy alamin sendiri. Kak Randy lalu menjelaskan kejadian malam itu dari sudut pandangnya. Setelah selesai makan dan izin naik ke atas, Kak Randy tidak langsung tidur. Ia sempat membaca komik yang ada di kamarnya. Matanya menolak untuk tidur dan ada perasaan gelisah yang tidak bisa Kak Randy jelaskan. Lalu menjelang jam 11 pun, pintu kamar Kak Randy di lantai 2 diketuk. Dan dari arah luar ada suara bapak yang bilang, Ren, keluar dulu, bantu bersihin sini sambil kasih tahu yang lain. Kak Randy lalu bangun sambil menyahut. Bersihin apa, Pak? Bentar. Kak Randy lalu membuka pintu. Kamar Kak Randy sebenarnya punya jendela, hanya saja jendela ini ditutupi dengan poster-poster majalah karena silau kalau siang hari. Ketika pintu dibuka, ternyata bukan bapak yang berdiri di hadapannya, tapi sosok yang sama dengan yang aku lihat. Parahnya Kak Randy melihat sosok ini dari jarak yang sangat dekat. Bahkan Kak Randy bilang, kepala sosok ini menggantung seperti akan putus, sementara wujudnya sedang mengesot di lantai dengan isi perut terbuai dengan aroma busuk dan anyir yang membuat mual. Kak Randy langsung membanting pintu, namun tiba-tiba saja pandangannya kabur dan pingsan. Ia juga tidak tahu kenapa pintu saat itu bisa terkunci saat kami datang. Padahal seingat Kak Randy, dia belum sempat menguncinya kembali. Bapak seketika berubah wajahnya menjadi serius. Apa yang udah kalian lakukan sampai bisa begitu? Tanya bapak. Itu pasti arwah korban kereta kemarin yang teror kalian. Itu pasti arwah korban kereta kemarin yang teror kalian. Us, bapak. Ibu menepuk pelan bau bapak. Gak ada arwah-arwah penasaran, Pak. Itu jin yang nyamar jadi korban. Pasti ada alasannya. Jin-jin itu niru jadi korban dan bikin anak-anak begini. Jelas ibu dengan yakin. Randy, Putri, kalian pas kejadian waktu itu gak keluar rumah dan ngeliat jenazahnya kan? Tanya ibu. Aku seketika panik. Aku memang keluar rumah tanpa seizin ibu dan melihat jasad korban cukup lama. Putri ngelihat, Bu. Putri ketanggul sama anak-anak lain, ngelihat yang kemarin kelindes. Jawabku dengan ragu-ragu karena takut. Ya Allah, Nak. Terus kamu gak mandi atau cuci muka sepulangnya? Tanya ibu. Enggak, Bu. Jawabku pelan. Kamu, Ren, melihat juga? Tanya bapak. Iya, Pak. Dari lantai 2. Dan kayaknya Randy juga tahu kenapa dia bilang, kasih tahu yang lain, jawab Kak Randy. Maksudnya, sahut ibu kembali bertanya. Pas malam itu suara bapak yang di depan kamar, bapak kan minta tolong dibersihin dan kasih tahu yang lain. Sebenarnya Randy ngelihat prosesnya. Dari awal kejadian, Bu, jawab Kak Randy. Aku menyimak dengan penasaran, begitu juga ibu dan bapak. Lalu Kak Randy melanjutkan ceritanya. Yang kemarin itu ketabrak kereta, dia nggak bunuh diri atau kecelakaan, Pak. Waktu ada suara orang teriak-teriak bilang kereta datang itu, Randy lagi di jemuran. Randy lihat ada beberapa orang yang lagi pegangin orang lain. Pas kereta udah dekat, orang tadi didorong, suruh jalan ke tengah rel dan akhirnya ketabrak. Pas kereta lewat, mereka semua kabur dan nggak kelihatan lagi. Itu bukan kecelakaan, tapi kayaknya pembunuhan dengan cara memaksa orang itu bunuh diri. Ujar Kak Randy yang tentu saja membuat mata kami terbelalak. Kamu nyaksiin itu semua, Ren? Jawab bapak tidak percaya. Semuanya kelihatan jelas dari jemuran lantai 2, Pak. Jawab Kak Randy sambil menghela nafas. Terus, yang bersihkan itu? Tanya ibu. Randy nggak tahu ini maksudnya atau bukan. Tapi sore itu pas orang udah pada bubar, Randy ke dekat lokasi. Randy nemu ada serpihan-serpihan daging kecil yang gak sengaja Randy injek, dagingnya nempel di sendal.
Terus Randy gosok-gosokin ke tanah. Jelas Kak Randy lagi sambil menunduk seakan tahu dirinya bersalah menyembunyikan itu semua seorang diri. Kak Randy lalu menangis dan ibu langsung memeluk Kak Randy untuk menenangkannya. Total 2 hari Kak Randy dirawat sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Sebelum Kak Randy kembali ke rumah, Bapak menyiramkan air ke sekeliling rumah dan menggosok semua noda kecoklatan di belakang rumah. Yang dikhawatirkan adalah cipratan darah yang sudah mengering. Tidak lupa Bapak juga membersihkan sendal Kak Randy hingga bersih. Untuk sementara waktu, aku benar-benar tidak berani lagi ditinggal sendirian. Kalaupun ditinggal, aku hanya mau ketika siang hari. Dan pintu depan sengaja kubuka agar aktivitas tetangga tetap membuat suasana rumah terasa ramai. Kak Randy juga trauma untuk tidur di kamarnya dan memilih menurunkan kasur ke ruang tengah dan tidur di sana selama berbulan-bulan. Kamar atas digunakan sebagai tempat tadarus dan sholat tahajud ibu, karena ibu yakin jika sebuah ruangan sering digunakan untuk beribadah, maka jin tidak akan mengganggu tempat tersebut. Keluarga kami masih tinggal di sana sampai aku lulus SD. Setelahnya, kami pindah ke kontrakan dengan ukuran rumah lebih besar. Hingga pada suatu saat, terdengar suara ketukan kembali di depan rumahku yang baru. Walaupun jarak rumah kami sebenarnya sangat jauh dari rumah asli kami. Ketukan itu terus terdengar setiap akhir malam. Dan setiap ibu ingin sholat tahajud, ibu mencium bau darah dan anyir dan busuk hingga lepas pagi menjelang.